Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh salawatu rabbi wa salamuhu 'alaihi. لقد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده وترك أمته على محجة بيضاء نقية ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن استنى بسنته وتمسك بهديه وسلم تسليما مزيدا أما بعد. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan wa lisanan dzakiran wa qalban khashi'an. Allahumma salimna ila Ramadan wa sallim lana Ramadan wa tasallamhu minna mutaqabbala. Jamaah akhwati fillah rahimani Allah wa iyyakunna ajma'in. Sesungguhnya di antara kenikmatan Allah Subhanahu wa taala yang agung yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada para hamba-Nya, yaitu Allah Subhanahu wa taala menyediakan beberapa musim-musim bagi para hamba untuk diisi dengan ibadah dan ketaatan kepada Allah, yang di dalamnya para hamba bisa memperbanyak ibadah dan ketaatan, yang di dalamnya Allah Subhanahu wa taala kurangi berbagai macam kesalahan dan ketergelinciran. Bahkan di dalamnya Allah Subhanahu wa taala mengampuni berbagai macam dosa dan kesalahan. Allah Subhanahu wa taala juga di dalamnya melipat gandakan berbagai macam kebaikan-kebaikan. Juga di bulan atau di musim-musim tersebut juga Allah Subhanahu wa taala turunkan rahmat-rahmatnya. Allah Subhanahu wa taala perbesar karunia-karunia-Nya. Dan sesungguhnya di antara musim-musim ibadah dan ketaatan yang paling sempurna, yang paling mulia, yang paling agung, yaitu syahrul Ramadan al-Mubarak, yaitu bulan Ramadan yang diberkahi. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyatakan di antara sebab Al-Qur'an, di antara sebab bulan Ramadan yang menjadi bulan yang paling mulia, menjadi bulan yang mulia karena diturunkan di dalamnya Al-Qur'an. Al-Qur'an merupakan sebab utama yang menjadikan atau yang menyebabkan bulan Ramadan menjadi bulan yang paling mulia. Allah Azza wa Jalla berfirman, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Qur'an, bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an. Hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-Qur'an yang Allah turunkan sebagai petunjuk bagi manusia dan juga sebagai penjelasan dari petunjuk tersebut. Juga Al-Qur'an sebagai Al-Furqan, sebagai pemisah, pembeda antara yang hak dan yang batil. Ini firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 185. Maka hendaknya kita sebagai seorang muslimah yang beriman kepada Allah dan hari akhir, yang beriman kepada apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agar kita senantiasa benar-benar bersukacita, agar kita senantiasa benar-benar bergembira untuk menyambut kedatangan bulan Ramadan. Hendaknya kita untuk benar-benar berupaya semaksimal mungkin menyambut kedatangan bulan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Karena sebagaimana ulama sebutkan bahwa ketika kita akan menghadapi satu ibadah, maka hendaknya kita untuk memperhatikan 3 perkara. Perkara yang pertama yaitu hendaknya kita untuk memperhatikan apa yang kita persiapkan, ya, untuk menghadapi atau untuk melaksanakan ibadah tersebut. Misalkan ketika kita akan melaksanakan ibadah sholat, maka perkara yang pertama yang harus kita perhatikan adalah persiapan apa, ya, apa yang kita persiapkan untuk melaksanakan sholat itu. Kemudian yang kedua, jamaah rahimani Allah wa iyyakunna ajma'in, yang juga kita perlu perhatikan, yang perlu kita persiapkan ketika perlu kita perhatikan ketika kita menghadapi atau akan menghadapi bulan atau ibadah itu adalah hendaknya kita untuk juga memperhatikan
apa yang harus kita laksanakan, apa yang harus kita kerjakan selama ibadah itu berlangsung. Dan yang ketiga yang perlu kita perhatikan juga adalah apa yang harus kita lestarikan pasca ibadah itu selesai. Jadi 3 perkara ini yang perlu kita benar-benar perhatikan ketika kita menghadapi sebuah ibadah. Dan 3 perkara ini pula yang harus kita perhatikan saat kita akan menyambut datangnya bulan Ramadan. Kita perhatikan yang pertama, persiapan apa yang kita persiapkan untuk menyambut datangnya bulan Ramadan. Jadi sebelum datang bulan Ramadan, persiapan apa yang harus kita siapkan? Apa saja, perkara apa saja yang harus kita siapkan sebagai bekal untuk menyambut datangnya sang tamu agung tersebut. Kemudian yang kedua, yaitu perkara apa saja yang harus kita laksanakan, yang harus kita kerjakan, yang perlu kita amalkan selama bulan Ramadan. Karena kita sebagai seorang muslim dan muslimah dituntut untuk benar-benar memanfaatkan kesempatan besar, kesempatan emas, perjumpaan dengan bulan Ramadan, berupa perjumpaan dengan bulan Ramadan itu dengan sebaik mungkin. Hendaknya kita untuk benar-benar memakmurkan siang hari dari bulan yang mulia ini. Dan juga hendaknya kita untuk mengisi dan menghidupkan malam-malam yang mulia dari bulan ini dengan berbagai macam ibadah, berupa tilawatul Quran, berupa qiyamul Ramadan, berupa zikir, tasbih, tahmid, tahlil dan yang lain. Maka ini perkara yang kedua yang harus kita perhatikan. Amalan apa saja? Ya, amalan apa saja yang harus kita kerjakan, yang bisa kita laksanakan untuk mengisi siang hari dari bulan ini dan juga untuk mengisi dan menghidupkan malam-malam di bulan Ramadan. Kemudian yang ketiga yaitu perkara apa yang harus kita jaga dan lestarikan pasca Ramadan meninggalkan kita. Dan jamaah rahimani Allah wa iyyakunna ajma'in, insyaallah pada sesi kedua dari kajian kita, andai Ramadan ini terakhir bagi kita, insyaallah kita akan bahas poin yang kedua, yaitu amalan apa saja yang bisa kita laksanakan untuk mengisi dan memakmurkan siang-siang dari bulan Ramadan dan untuk juga mengisi dan menghidupkan malam-malam dari bulan yang mulia ini. Di antara amal soleh yang bisa kita laksanakan untuk mengisi hari-hari dan juga malam-malam di bulan Ramadan, yaitu yang pertama adalah melaksanakan sholat 5 waktu yang berkualitas. Melaksanakan sholat 5 waktu yang berkualitas. Karena ibadah yang paling utama, ibadah yang nomor 1 setelah kita bersyahadat dengan syahadatain, yaitu sholat. Banyak hadis yang menyebutkan tentang keutamaan ini. Banyak hadis yang menyebutkan tentang kedudukan sholat ini. Dan di antara bentuk kita menghormati sholat adalah dengan cara menyambut datangnya sholat dengan sungguh-sungguh. Sebagaimana kita begitu antusias menyambut datangnya bulan Ramadan, maka terapkan perasaan senang, gembira dengan datangnya waktu sholat sebagaimana perasaan senang tadi ketika kita menyambut datangnya bulan Ramadan. Sebagaimana kita gembira ketika datang bulan Ramadan, maka tanamkan perasaan gembira itu juga saat kita berjumpa atau saat kita kedatangan waktu-waktu sholat yang fardu. Dan inilah jamaah rahimani Allah wa iyyakunna ajma'in, seharusnya perasaan yang dimiliki oleh seorang yang beriman, seorang mukmin dan mukminah. Dia bergembira, dia senang dengan datangnya waktu sholat. Sebagaimana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau begitu antusias dengan datangnya waktu salat, dengan datangnya kesempatan untuk bisa bermunajat dengan Allah Rabbul Alamin, dengan datangnya kesempatan untuk bisa curhat langsung dengan Sang Khaliq dalam salatnya, dalam ruku' dan sujudnya. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut salat itu dengan istirahat. Nabi SAW menyebut salat itu dengan rehat. Nabi ketika memerintahkan Bilal untuk
mengumandangkan iqamah, ya, untuk mengumandangkan iqamah, maka beliau tidak menyatakan ya Bilal aqimis shalah, wahai Bilal iqamah untuk salat. Nabi tidak menyatakan demikian. Apa yang beliau katakan? Beliau menyatakan ya Bilal arihna bis shalah, wahai Bilal tentramkan kami, istirahatkan kami dengan salat. Jadi sikap seorang mukmin dan mukminah ketika datang waktu salat, hendaknya dia untuk benar-benar bergembira dan menyambut dengan sungguh-sungguh datangnya waktu salat tersebut. Dan di antara bentuk penyambutan yang jujur terhadap datangnya waktu salat itu adalah ketika seorang sudah siap untuk melaksanakan salat sebelum iqamah dikumandangkan. Jadi benar-benar mempersiapkan diri. Ya, iqamah itu bukan hanya sekedar mau sholat langsung iqamah, tidak, tapi mempersiapkan diri. Untuk laki-laki misalkan berarti dia sudah siap dan sudah tiba di masjid untuk melaksanakan sholat berjamaah di masjid sebelum iqamah dikumandangkan. Adapun untuk wanita misalkan ketika berjamaah di rumah dengan keluarga, ya, dengan anak-anak perempuan gitu ya, atau dengan orang tua, dengan ibu dan sebagainya, maka sikap yang baik adalah untuk mempersiapkan diri. Ketika azan berkumandang, ya, langsung mempersiapkan diri untuk melaksanakan salat. Maka ini adalah bentuk penyambutan yang baik terhadap salat yang mulia ini. Sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu ta'ala, beliau berkata, ada seseorang yang berkata, min tauqiris salati an ta'tiya qabla al-iqamah. Di antara bentuk menghormati salat adalah dengan datang melaksanakan salat sebelum iqamah dikumandangkan. Maka ini bentuk penyambutan yang terbaik. Penyambutan akan datangnya salat yaitu dengan, ya, mempersiapkan diri sebaik mungkin sebelum iqamah dikumandangkan. Terlebih kita tahu ada keutamaan besar yang bisa kita peroleh pada rentang waktu antara azan dan iqamah dikumandangkan, yaitu apa? Doa yang tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, jamaah rahimani Allah wa iyyakunna ajma'in. Ibadah yang kedua, amal saleh yang kedua yang bisa kita laksanakan guna mengisi bulan Ramadan ini, yaitu tentunya ibadah paling utama dari bulan ini. Apa itu? Puasa Ramadan atau saum Ramadan. Artinya kita berusaha untuk benar-benar menjalankan puasa sebulan penuh, kecuali kalau ada udzur. Terlebih kita tahu keutamaan orang yang berpuasa di bulan Ramadan, sebagaimana dalam hadis dari sahabat yang mulia dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang berpuasa Ramadan atas dasar keimanan, kata para ulama, imanan ini maknanya imanan ala fardhihi atau imanan bi fardhihi, yaitu iman terhadap wajibnya, ya, wajibnya puasa ini. Wahtisaban, dan berihtisab, mengharapkan pahala dari Allah, yaitu ibtigha'a wajhillah, mengharapkan balasan, mengharapkan hanya wajah Allah azza wa jalla. Apa yang didapatkan ketika seorang berpuasa dengan sungguh-sungguh? Apa yang didapatkan ketika seorang berpuasa dengan memenuhi syarat tersebut, yaitu iman dan ihtisab? Maka kata Nabi, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, akan diampuni dosanya yang telah lalu. Kemudian jamaah rahimani Allah wa iyyakunna ajma'in, yang ketiga, amal saleh yang ketiga, yaitu untuk melaksanakan salat tarawih dengan sungguh-sungguh. Melaksanakan salat tarawih dengan sungguh-sungguh. Ini juga sebagaimana sabda Rasulullah SAW dalam hadis juga dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dalam sahih keduanya, di mana Nabi bersabda, "Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban." Barang siapa yang qiyamul Ramadan, para ulama menjelaskan qiyamul Ramadan yaitu
ya melaksanakan salat malam di bulan Ramadan, artinya melaksanakan salat tarawih. Ya. Imanan wa ihtisaban, sama bersyarat, yaitu syaratnya iman dan ihtisab. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Maka orang yang demikian akan diampuni juga dosa-dosanya yang telah lalu. Sungguh jamaah rahimani Allah wa iyyakunna ajma'in, ini adalah merupakan keutamaan yang sangat luar biasa. Ini merupakan keutamaan yang sangat besar, yang sangat agung, yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada kita. Di siang hari Allah bukakan kesempatan seorang mendapatkan ampunan dengan puasanya, dan di malam hari pun Allah tetap bukakan kesempatan untuk orang bisa memperoleh dan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala terhadap dosa-dosa yang telah lalu yang dia kerjakan. Sungguh ghanimah yang besar, sungguh keuntungan yang besar, sungguh merupakan karunia yang agung yang Allah Subhanahu wa taala siapkan di bulan yang mulia ini. Namun jamaah rahimani Allah, sayangnya sebagian kita meremehkan perkara ibadah yang satu ini. Sebagian kita meremehkan salat tarawih ini, mungkin beranggapan bahwa kan cuman sunnah. Akan salat tarawih itu cuma sunnah. Akhirnya mungkin di awal Ramadan masih semangat, 10 malam pertama masih tetap melaksanakan salat, bahkan mungkin di masjid berjamaah dengan kaum muslimin. Tapi kemudian undangan-undangan buka bersama semakin banyak berdatangan, gitu ya. Biasanya undangan-undangan buka bersama ini masuk di 10 hari kedua, gitu ya. Tanggal 11, tanggal 12, gitu kan. Ya, sudah mulai berdatangan acara-acara buka bersama, ya. Sehingga akhirnya banyak orang lalai dari dari tarawih ini karena sebab buka bersamanya itu. Banyak orang yang lalai, ya, melaksanakan sholat tarawih, bahkan na'udzubillah lalai dari sholat maghrib dan isya'nya karena sebab acara buka bersamanya. Padahal buka bersama hukumnya sunnah, gitu ya. Buka itu kan hukumnya sunnah, ya. Artinya makan-makannya itu sunnah. Yang wajib itu apa? Membatalkan puasanya, gitu. Membatalkan puasanya itu yang wajib. Setelah itu nggak perlu makan, gitu. Nggak perlu makan. Hanya tambahan saja makan itu sampai mungkin ya mengenyangkan perut saja. Akan tetapi sholat maghrib dan sholat isya apa hukumnya? Wajib, gitu. Ini banyak orang yang lalai dari sholat tarawih, bahkan maghrib dan isyanya, apalagi kalau buka bersama itu dilaksanakan di restoran, gitu ya, di tempat-tempat makan. Maka kalaupun misalkan kita mau nggak mau itu ya, nggak seru kalau nggak buka bersama gitu, maka laksanakan di masjid. Laksanakan di masjid sehingga tidak akan terluput sholat maghrib, sholat isya dan juga sholat tarawih yang mendatangkan begitu banyak kebaikan bagi kita. Baik, jemaah rahimani Allah wa iyyakunna ajma'in. Yang keempat, amal saleh yang keempat yaitu menyegerakan berbuka saat sudah tiba waktunya. Menyegerakan berbuka saat sudah tiba waktunya. Kapan waktunya tiba? Saat azan maghrib atau saat terbenam matahari? Kapan? Saat terbenam matahari. Ya, saat terbenam matahari itulah waktunya berbuka. Walaupun mungkin di masjid dekat rumah kita belum berkumandang azan, gitu. Karena bisa jadi muadzinnya lagi buka duluan, gitu. Ya, jadi yang di rumah jangan nunggu azan dari masjid. Tapi pastikan waktu sudah masuk, gitu ya. Apalagi zaman sekarang ya, di handphone kita sudah bisa mengetahui jadwal waktu sholat. Maka setelah masuk waktu sholat, maka kita dianjurkan untuk segera berbuka. Sebagaimana Rasulullah SAW mengaitkan kebaikan dengan bersegera saat berbuka. Nabi bersabda, la yazalun nasu bi khairin ma ajjalul fitr. Manusia senantiasa berada dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka. Jadi sunnahnya menyegerakan berbuka. Termasuk ibu-ibu, ummahat, para ibunda yang sedang mempersiapkan hidangan berbuka, gitu. Jangan mendahulukan ya, suami mendahulukan anak-anak untuk berbuka terus kita dilambat-lambatin untuk berbukanya. Ini kurang tepat. Yang benar ketika sudah masuk waktunya segera batalkan, bahasa kita begitu. Segera berbuka, segera iftar. Ya, segera berbuka dari puasa. Kemudian yang kelima,
ya, yaitu mengakhirkan santap sahur. Nah, ini juga sunnah. Jadi untuk berbuka disunnahkan untuk disegerakan, ya, secepat mungkin, sesegera mungkin ketika sudah masuk waktunya. Adapun untuk santap sahur maka sunnahnya diakhirkan. Sebagaimana hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, dia berkata, "Anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam wa Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu tasahhara." Nabi SAW dahulu bersama Zaid bin Thabit pernah makan sahur bersama. Falamma faragha min sahurihi ma qama Nabiullah sallallahu alaihi wasallam ila shalah fa shalla. Maka setelah keduanya selesai dari santap sahur, Nabi SAW pun berdiri untuk melaksanakan salat, yaitu salat subuh. Lalu beliau pun mengerjakan salat subuh. Qulna li Anas, kami bertanya kepada Anas, perawi hadis ini berkata kepada Anas, kam kana baina faraghihima min sahurihima wa dukhulihima fi shalah. Berapa durasi waktu antara selesainya beliau berdua dari santap sahur dan waktu beliau berdua melaksanakan salat? Maka Anas berkata, ka qadri ma yaqra'u ar-rajulu 50 ayah. Durasi seperti seorang membaca sekitar 50 ayat dari Al-Qur'an. Ya, jadi dekat sekali santap sahurnya Nabi SAW dengan pelaksanaan salat subuh. Artinya Nabi SAW mengakhirkan, gitu ya, mengakhirkan ya salat atau mengakhirkan sahur sampai mendekat kepada salat subuh. Tidak seperti sebagian ya kaum muslimin, tidak seperti apa yang dilakukan oleh sebagian kaum muslimin, di mana mereka santap sahur terlalu malam. Ya, mungkin jam 2:30 atau jam 3 gitu ya. Sehingga akhirnya setelah selesai santap sahur, ya, setelah selesai santap sahur akhirnya apa? Jarak antara selesainya sahur dengan salat subuh ini masih terlampau jauh. Ya, akhirnya syaitan apa? Menghembuskan ya bisikan, rebahan sebentar, ya. Turunkan makanan dulu gitu. Masih di atas, turunin dulu. Sambil rebahan, sambil tiduran, sambil cek-cek scrolling HP, kemudian akhirnya apa? Tertidur, dan akhirnya luput dari salat subuh. Bangun, tidaklah bangun kecuali matahari sudah meninggi. Na'udzubillah. Yang melaksanakan sahur yang hukumnya sunnah, namun meninggalkan salat subuh yang hukumnya wajib. Nah, ini salah satu hikmah jamaah rahimani Allah wa iyyakunna ajma'in, mengapa disunnahkan ya santap sahur ini diakhirkan, mengakhirkan santap sahur. Karena apa? Karena agar tidak ada durasi jarak waktu yang terlalu panjang antara santap sahur dengan salat subuh. Para ulama menjelaskan bahwa santap sahur ini disunnahkan pada 1/6 malam terakhir. 1/6 malam terakhir. Adapun cara perhitungan 1/6 malam terakhir menurut syariat dan juga sesuai juga dengan perhitungan hijriyah adalah bahwa hitungan malam itu dimulai dari maghrib. Jadi dihitung 1/6 malam itu dihitung dari maghrib. Karena ada sebagian ulama menyatakan hitungan malam itu dari waktu isya. Namun yang lebih tepat wallahu a'lam itu dihitung dari maghrib sampai sesaat sebelum subuh atau terbitnya fajar. Karena sebagaimana kita tahu puasa itu apa? Ya, al-imsaku 'anil muftirati min tulu'il fajr ila ghurubisy syamsi ma'aniyati ta'abbudi lillahi ta'ala. Puasa itu kata para ulama yaitu al-imsak, menahan diri dari segala macam perkara yang bisa membatalkan puasanya. Sejak kapan? Sejak terbitnya fajar. Jadi bukan sejak imsak, bukan sejak waktu imsak. Waktu imsak ya ditetapkan atau dihitungkan oleh para ulama di Indonesia khususnya ini apa? Untuk memberikan peringatan. Ya, hakikatnya untuk memberikan peringatan, bukan waktu kita menghentikan sahur kita. Karena jarak antara waktu imsak dengan waktu subuh, waktu azan subuh ini masih ada beberapa menit, mungkin sekitar 10 atau 15 menit. Dan itu merupakan waktu yang cukup untuk bisa santap sahur. Jadi imsak itu bukan waktunya kita menghentikan makan dan minum, menghentikan sahur kita. Namun imsak adalah waktu yang ditetapkan oleh sebagian ulama dari Indonesia khususnya untuk apa? Untuk memberikan peringatan gitu. Untuk memberikan bahwa itu sudah dekat waktunya imsak,
sudah dekat waktunya menahan diri dari makan dan minum. Adapun ya sunnahnya bahkan apa? Sahur itu di 1/6 malam. Maka kalau misalkan ya waktu maghrib misalkan jatuh di pukul 18.30 sore dan subuh misalkan pukul 5 gitu ya. Berarti total apa? 12 jam kurang ya 11 jam setengah ya 11 jam setengah. Maka 1/6 terakhir kira-kira waktu sahur itu adalah dimulai pukul 3.30 ya. Dimulai pukul 3.30 ini paling cepat sampai menjelang terbitnya fajar. Kalau misalkan mau agak segera, takut kesiangan, takut terlambat, misalkan gitu persiapannya karena setelah sahur misalkan harus ya mandi dulu atau harus wudu dulu, misalkan harus sikat gigi dan sebagainya, ya maka paling cepat adalah waktunya 3.30 pagi. Ya, atau yang lebih tepat atau yang lebih afdal tentunya adalah mendekat dengan waktu fajar. Ini yang paling afdal. Baik, kemudian yang keenam yaitu amal saleh yang bisa kita laksanakan untuk mengisi hari-hari, memakmurkan hari-hari dan malam-malam di bulan Ramadan, yaitu hendaknya kita untuk berupaya memelihara salat sunnah rawatib sebanyak 12 rakaat sehari semalam. Pelihara salat rawatib yang mungkin terkadang di luar bulan Ramadan ya masih banyak yang luput dari kita salat rawatib ini. Masih banyak salat rawatib yang tidak kita laksanakan. Maka mulai Ramadan ini bulatkan tekad kita, bulatkan azam kita untuk berusaha memelihara salat rawatib sebanyak 12 rakaat sehari semalam. Berdasarkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam di mana beliau bersabda, "Man shalla fintai asyrata rakaah tatawwu'an fil yaumi wal lailah bunya lahu bihinna baitun fil jannah." Barang siapa yang salat sunnah 12 rakaat dalam sehari semalam, maka Allah akan bangunkan untuknya sebuah rumah di surga. Hadis ini sahih riwayat Imam Muslim. Lantas salat apa saja yang disebutkan oleh Nabi SAW yang tergabung dalam 12 rakaat salat rawatib tersebut? Maka yang pertama yaitu 4 rakaat sebelum zuhur. Ya 4 rakaat sebelum zuhur. 4 rakaat dengan 2 salam. Artinya 2 rakaat salam, kemudian berdiri lagi 2 rakaat salam. Ini 4 rakaat sebelum zuhur ya dengan 2 salam. Kemudian 2 rakaat setelah zuhur dengan 1 salam tentunya. Kemudian yang ketiga yaitu 2 rakaat setelah maghrib dengan 1 salam. Kemudian yang keempat 2 rakaat setelah isya dengan 1 salam. Dan yang terakhir 2 rakaat sebelum subuh dengan 1 salam. Dengan 1 salam. Baik. Terlebih khususnya untuk 2 rakaat sebelum sholat subuh ini. Ya. Karena Nabi SAW menyebutkan keutamaannya secara khusus. Beliau SAW bersabda, "Man shalla raka'ataini qabla al-fajri," ya, barang siapa yang melaksanakan sholat fajar, ya, 2 rakaat sebelum sholat fajar, maka ya dia mendapatkan apa yang lebih baik daripada dunia dan seisinya. Jadi rakaatani qabla al-fajr khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum sholat fajar itu lebih baik kata Nabi daripada dunia dan seisinya. Maka kalau ingin dapat yang lebih baik daripada dunia, karena dunia itu walaupun banyak yang kita dapatkan, namun dunia itu sebentar. Ya. Walaupun dunia itu yang kita dapatkan begitu banyak, namun hakikatnya dunia itu sebentar. Dunia itu cepat fana. Dunia itu segera sirna. Dan tidak lagi apa yang kita dapatkan kecuali hanya sebentar dan sedikit sekali. Apalagi dibandingkan dengan apa yang didapatkan oleh kita dari Allah Subhanahu wa taala nanti di kehidupan akhirat. Tentunya lebih banyak lagi. Maka barang siapa yang ingin mendapatkan yang lebih baik kedudukannya dari dunia serta isinya, maka jagalah, peliharalah salat 2 rakaat sebelum salat subuh ini. Kemudian jemaah rahimani Allah wa iyyakunna ajma'in, amal saleh yang ketujuh yaitu membaca zikir setelah salat witir. Membaca zikir setelah salat witir. Ada 2 doa yang bisa diamalkan
ya, untuk kita baca setelah melaksanakan sholat witir, yaitu yang pertama doa yang berbunyi Subhanal Malikil Quddus, ya, sebanyak 3 kali. Subhanal Malikil Quddus, Subhanal Malikil Quddus. Maknanya maha suci Engkau, ya Allah, zat yang maha merajai lagi maha suci dari berbagai macam kekurangan, dari segala macam kekurangan. Ini dibaca 3 kali, sebagaimana hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Imam An-Nasa'i, juga Imam Ahmad, dan Al-Hafidz Abu Thahir mengatakan sanad hadis ini adalah sahih. Adapun doa yang kedua yang bisa juga kita baca setelah witir ini, yaitu membaca doa Allahumma inni a'udzu biridhaka min sakhatik. Allahumma inni a'udzu biridhaka min sakhatik wa bimu'afatika min 'uqubatik wa a'udzu bika mink la uhsi thana'an 'alaik anta kama athnaita 'ala nafsik. Ya Allah, aku berlindung dengan keridhoanmu dari kemarahanmu, dan dengan keselamatanmu dari hukumanmu, dan aku berlindung kepadamu dari siksamu. Aku tidak mampu menghitung pujian-pujian dan sanjungan kepadamu. Engkau adalah sebagaimana yang engkau sanjungkan kepada dirimu sendiri. Hadis ini riwayat Abu Dawud, Imam Tirmidzi, Al-Imam An-Nasa'i, Imam Ibnu Majah, dan Al-Hafidz Abu Thahir mengatakan sanadnya sahih. Baik. Ya, jadi ini doa yang kedua yang juga bisa kita baca. Ini doa yang sangat luar biasa. Maknanya juga begitu mendalam. Ya. Perlu didikte enggak? Oh, perlu. Kirain tadi udah dicatat langsung. Oh, enggak keburu ya. Baik. Allahumma inni a'udzu biridhaka min sakhatika wa bimu'afatika min 'uqubatika wa a'udzu bika minka la uhsi thana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsika. Ulang. Allahumma inni a'udzu biridhaka min sakhatika wa bimu'afatika min 'uqubatika wa a'udzu bika minka la uhsi thana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsika. Ada yang hafal doa ini? Wah, saya lupa bawa hadiah ini. Baik. Ya, ini dihafalin ya. Terjemahannya perlu didikte terjemahannya? Baik, terjemahannya ya. Ya Allah, aku berlindung dengan keridhoanmu. Aku berlindung dengan keridhoanmu dari kemarahanmu, dan dengan keselamatanmu dari hukumanmu. Dan aku berlindung kepadamu dari siksamu. Dan aku berlindung kepadamu dari siksamu.
Aku tidak mampu menghitung atau menghimpun seluruh pujian dan sanjungan kepadamu. Seluruh pujian dan sanjungan kepadamu. Engkau adalah sebagaimana yang engkau sanjungkan kepada dirimu sendiri. Jadi sehebat apapun kalimat yang kita bisa ucapkan, seindah apapun kalimat yang bisa kita rangkai untuk memuji dan menyanjung Allah, maka kita tidak akan mampu untuk bisa benar-benar menyanjung dan memuji Allah. Karena maha sempurnanya sifat Allah, karena maha luhurnya zat Allah, karena maha mulianya yang nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Maka kita sehebat apapun, seindah apapun ya kalimat yang kita ucapkan untuk menyanjung Allah, maka kita tidak akan mampu untuk bisa menggambarkan kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kita nyatakan anta kama asnaita ala nafsik. Engkau adalah sebagaimana yang engkau puji, yang engkau sanjungkan dirimu sendiri. Baik. Nah, ini doa yang juga perlu kita ucapkan gitu ya. Adapun ya, cara baca zikir tadi Subhanal Malikil Quddus tadi terlewat ya. Doa yang pertama tadi Subhanal Malikil Quddus ya sebanyak 3 kali. Maka ada cara khusus untuk membaca kalimat tersebut, yaitu sebagaimana dalam asar dari Ubay bin Ka'ab atau perkataan Ubay bin Ka'ab radhiyallahu taala anhu, ia berkata, فَإِذَا فَرَغَ قَالَ عِنْدَ فَرَاغِهِ سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ 3 مرات يُطِيلُ فِي آخِرِهِنَّ. Jika Rasulullah SAW telah selesai dari witirnya, maka beliau membaca Subhanal Malikil Quddus sebanyak 3 kali dan beliau memanjangkan di akhirnya. Jadi beliau membaca Subhanal Malikil Quddus, Subhanal Malikil Quddus, kemudian yang ketiga Subhanal Malikil Quddus. Jadi membaca panjang ya yang ketiganya. Hadits ini sahih diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i, Imam Ibnu Majah dan sifat atau disahihkan oleh Al-Hafidz Abu Thahir ya, terhadap hadis ini. Juga tambahan cara membaca zikir ini juga dalam sebuah riwayat dari Ibnu Abdurrahman bin Abza, dari bapaknya Abdurrahman bin Abza. Ia berkata, wa kana yaqulu idza sallama Subhanal Malikil Quddusi 3 wa yarfa'u sautahu bis-tsalitsah. Jika beliau mengucapkan salam dari salat witirnya, maka Nabi SAW membaca Subhanal Malikil Quddus sebanyak 3 kali, lalu beliau meninggikan suaranya pada kalimat yang ketiga. Berarti ditinggikan suaranya dan dia dipanjangkan. Subhanal Malikil Quddus, Subhanal Malikil Quddus, kemudian yang ketiga Subhanal Malikil Quddus. Ini cara membaca kalimat ini. Baik. Kemudian ya, ada sebagian orang yang menambahkan kalimat di akhirnya. Setelah kalimat Subhanal Malikil Quddus ditambahkan Rabbul Malaikati Warruh. Rabbul Malaikati Warruh. Dari Ubay bin Ka'ab ia berkata, fa idza sallama qala Subhanal Malikil Quddus 3 marratin yamuddu biha sautahu fil akhirah. Apabila beliau salam dari salat witir, maka beliau mengucapkan Subhanal Malikil Quddus 3 kali dan beliau memanjangkan suaranya pada yang terakhirnya, pada kalimat terakhir. Kemudian beliau berkata Rabbil Malaikati Warruh. Jadi beliau memberikan tambahan ini. Tambahan Rabbil Malaikati Warruh ini sebagaimana dalam riwayat Al-Baihaqi dalam Sunanul Kubra. Demikian pula Al-Imam Ad-Daruqutni dalam As-Sunan beliau. Dan tambahan Rabbil Malaikati Warruh adalah tambahan yang makbulah, tambahan yang bisa diterima kata para ulama. Sehingga tambahan Rabbil Malaikati Warruh ini
ya bisa ditambahkan setelah mengucapkan kalimat subhanal malikil quddus 3 kali. Ya, jadi bacaannya subhanal malikil quddus, subhanal malikil quddus, subhanal malikil quddus rabbil malaikati warruh. Jadi kalimat yang ketiga ditambahkan kalimat rabbil malaikati warruh. Jelas ya? Baik. Jadi menggabungkan beberapa riwayat tadi, menggabungkan beberapa riwayat. Jadi ketika kita mendapati ada beberapa riwayat cara, ketika kita mampu, ketika kita bisa untuk menggabungkan, maka itu afdol. Jadi menggabungkan beberapa riwayat itu lebih utama daripada memilih salah satu. Kalau tidak bisa digabungkan, baru nanti kita pilih salah satu. Baik. Jamaah rahimanallah wa iyyakunna ajma'in. Selanjutnya amal soleh yang ke-8 yaitu hendaknya kita untuk berupaya melaksanakan salat duha. Ya, melaksanakan salat sunnah duha. Dan salat sunnah duha ini minimal dilaksanakan sebanyak 2 rakaat. Sebagian ulama mengatakan bahwa salat duha itu minimal 2 rakaat dan maksimal 8 rakaat. Namun bagi yang belum terbiasa, maka bisa dibiasakan minimal 2 rakaat. Bagi yang sudah biasa 2 rakaat bisa ditambah menjadi 8 rakaat. Dan termasuk bagian dari salat duha yaitu salat isyraq. Ya, salat apa? Salat isyraq yaitu salat sunnah 2 rakaat ya beberapa saat setelah matahari terbit. Dan ini dilaksanakan bagi orang yang berdiam diri di masjid selepas salat fajar, selepas salat subuh. Nah, ini bisa kita laksanakan misalkan untuk akhwat ketika ikut sholat berjamaah subuh di masjid, terlebih misalkan ada kajian gitu ya, kita simak kajiannya sampai matahari terbit, sampai syuruk, kemudian kita tunggu beberapa saat, mungkin 10 menitan, setelah itu baru kita melaksanakan sholat isyraq. Dan ini kata para ulama, sholat isyraq merupakan bagian dari sholat sunnah duha, jadi termasuk ke dalam sholat sunnah duha. Baik. Namun yang perlu kita ingat bahwa terkait dengan salat sunnah duha ini, ya, salat sunnah duha ini, maka para ulama menyebutkan bahwa di antara sunnah melaksanakan salat duha atau di antara sunnah terkait salat duha ini adalah terkadang melaksanakannya dan terkadang tidak melaksanakannya. Jadi melaksanakan salat duha, ya, itu adalah sunnah, dan juga tidak melaksanakan sholat duha itu adalah sunnah. Apa artinya? Yaitu maksudnya ketika kita sudah melaksanakan sholat duha, misalkan satu hari ini melaksanakan sholat duha, maka besok tidak perlu melaksanakan sholat duha. Nanti lusa laksanakan lagi. Atau mungkin sepekan full melaksanakan sholat duha. Nanti pekan berikutnya tidak melaksanakan sholat duha. Jadi melaksanakan sholat duha itu sunnah, dan tidak melaksanakan sholat duha setelah sebelumnya melaksanakan itu juga termasuk sunnah. Yang enggak sunnah adalah tidak sama sekali melaksanakan sholat duha. Kemudian ketika ditanya kenapa anda tidak melaksanakan sholat duha, kan sunnah tidak melaksanakan sholat duha. Nah ini yang keliru gitu ya. Jadi melaksanakan sholat sunnah duha, kemudian setelah itu istirahat, artinya beberapa hari tidak melaksanakan sholat duha, kemudian setelah itu lanjutkan lagi melaksanakan sholat duha, dan ini sunnahnya. Baik, terkait dengan sholat isyraq tadi, ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani, ya, di mana Nabi SAW bersabda, "Man shalla salata subhi fi masjidin jama'atan yathbutu fihi hatta yusalliya subhatad duha kana ka ajri hajin aw mu'tamirin tammatan hajjatuhu wa umratuhu." Barang siapa yang mengerjakan salat subuh di masjid secara berjamaah, lalu dia tetap diam di sana, artinya di dalam masjid, sampai dia mengerjakan sholat duha, yaitu ketika matahari ya sudah mulai naik, maka baginya seperti pahala orang yang menunaikan ibadah haji atau umroh yang sempurna haji dan umrohnya. Nah, ini merupakan keutamaan yang besar jemaah, ya, keutamaan yang besar, ya, ghanimah yang besar yang bisa kita peroleh. Yang bisa kita peroleh, keuntungan yang besar yang kita peroleh. Salat hanya 2 rakaat, namun pahalanya sebanding dengan melaksanakan
haji dan umroh secara sempurna. Namun juga bukan artinya ketika sudah melaksanakan sholat isyraq atau sholat duha ini, sebelumnya berdiam diri di masjid selepas sholat subuh, kemudian nggak mau melaksanakan ibadah haji dan umroh gitu ya. Kemudian dikatakan, oh saya kan sudah haji dan umroh, pahalanya sudah dapat. Ini merupakan kekeliruan. Kenapa? Karena yang menyamai adalah pahalanya, keutamaannya, bukan ibadahnya. Ibadahnya tentu beda gitu ya. Tentunya beda ibadah haji dan umroh dengan sholat 2 rakaat tadi. Yang sama itu yang menyamai adalah dari sisi pahalanya atau keutamaannya. Baik, kemudian yang ke-9, jamaah rahimani Allah wa yakunna ajma'in, masih kuat ini. Yang ke-9 yaitu bersedekah. Ya. Hendaknya kita untuk bisa mendawamkan istiqamah, berusaha bersedekah setiap hari. Bisa kita contoh misalkan salah satu ulama salaf yang bernama Abul Khair. Ya, setelah beliau mendengar tentang keutamaan bersedekah, ya, atau setelah mendengar keutamaan bersedekah, maka kelak kita akan dinaungi oleh sedekah kita ketika di hari kiamat. Jadi ketika Abul Khair mendengar ini, maka beliau setiap hari bersedekah, meskipun hanya dengan sepotong bawang, karena pada beliau adanya hanya itu saja. Yang beliau miliki hanya sepotong bawang, maka beliau keluarkan sebagai sedekah. Beliau keluarkan sebagai sedekah. Jadi sedekah itu enggak nunggu kaya, jemaah. Sedekah itu enggak nunggu banyak uang, tidak. Tapi apa yang bisa kita keluarkan dari sebagian harta yang kita miliki, maka keluarkan sebagai sedekah. Walaupun mungkin hanya dianggap sedikit, mungkin dianggap oleh sebagian orang itu nilainya tidak seberapa. Maka bisa jadi keutamaan orang yang bersedekah dengan jumlah sedikit itu lebih besar didapatkan dibandingkan dengan orang yang bersedekah dengan jumlah yang banyak. Kenapa? Karena memang beda pengorbanannya. Beda pengorbanan antara seorang yang mungkin dapat gaji, hartanya banyak, mungkin jumlah hartanya 1 miliar, kemudian dia keluarkan uangnya 1 juta, ya, untuk sedekah. Beda dengan orang yang punya uang hanya 10.000. Dia nggak tahu besok mau makan apa, bahkan nanti sore mau makan apa, hanya punya uang 10.000, kemudian dia keluarkan 5.000 untuk sedekah. Mana yang lebih utama kira-kira? Bisa jadi orang yang mengeluarkan 5.000 itu lebih utama dibandingkan orang yang mengeluarkan 1 juta. Karena pengorbanannya yang lebih besar. Ya. Jadi jangan remehkan ya sedekah sekecil apapun. La tahqiranna saghiratan ya fa innal jibala minal hasa, kata sebuah ungkapan. Jangan engkau ya sepelekan sesuatu yang sedikit, amalan yang sedikit. Kenapa? Karena gunung yang besar itu dibangun atau terbentuk dari kerikil-kerikil yang kecil. Yang penting apa? Dawam. Sedekahnya apa? Dawam, istiqamah. Dan ini istiqamah dalam amal merupakan apa yang Allah Subhanahu wa taala paling cintai. Ya, ketika ditanyakan tentang amalan yang paling dicintai oleh Allah, maka kata Nabi SAW, ya, yang paling dicintai, yang paling terbaik adalah adwamuha wa in qalla. Amal yang paling dawam, amal yang paling istiqamah, walaupun mungkin sedikit. Baik, jemaah rahimani Allah wa yakunna ajma'in. Kemudian yang ke-10, ya, memperbanyak bacaan tahlil la ilaha illallah. Yang ke-11, memperbanyak bacaan tasbih subhanallah. Yang ke-12, memperbanyak bacaan tahmid, yaitu alhamdulillah. Yang ke-13, memperbanyak bacaan takbir, yaitu Allahu Akbar. Yang ke-14, memperbanyak bacaan hauqalah, ya, memperbanyak bacaan hauqalah. Apa hauqalah ini? Ya, kalimat hauqalah itu apa? La haula wala quwwata illa billah. Jadikan kalimat-kalimat thayyibah ini jemaah sebagai wirid kita, sebagai kalimat yang paling banyak kita ucapkan, yang paling sering kita ucapkan, karena ini kalimat-kalimat yang begitu ringan di lisan, kalimat-kalimat yang begitu mudah diucapkan, tidak membutuhkan effort yang besar, tidak membutuhkan usaha yang besar untuk bisa mengucapkan kalimat ini. Ada nggak orang yang mengucapkan la ilaha illallah harus bayar 100.000 dulu? Satu kalimat bayar la ilaha illallah, satu kalimat la ilaha illallah bayar 100.000, ada nggak? Nggak perlu, gitu ya. Maka ucapkan ini.
mumpung gratis, ya, mumpung gratis. Ucapkan tanpa perlu mengeluarkan tenaga yang besar. Ya, tidak ada seorang baca subhanallah 100 kali kemudian dia ngos-ngosan sampai habis nafas, sampai keringetan, enggak ada. Karena kalimat ini kalimat yang mudah, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ketika berdiam diri gitu ya, ketika diam daripada bengong, maka ucapkan kalimat ini. Ucapkan kemudian resapi dengan baik kalimat-kalimat ini. Ya, yang pertama tadi yang ke-10 kalimat tahlil. Kalimat la ilaha illallah. Jadikan ini kalimat yang paling banyak kita ucapkan. Mudah-mudahan karena sering dan banyak kita ucapkan bisa menjadi kalimat terakhir yang kita ucapkan sebelum wafat. Dan ketika seorang bisa mengucapkan kalimat ini sebelum wafat, Nabi SAW bersabda, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah, dakhalal jannah." Barang siapa yang kalimat akhirnya itu kalimat la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Maka kalimat ini jadikan kalimat wirid harian kita, wirid setiap malam kita. Ya, ketika sambil ngetik gitu ya, sambil balas chatting, baca sambil la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ya, perbanyak kalimat ini. Juga tadi yang ke-11 bacaan tasbih. Bacaan tasbih subhanallah gitu ya. Maha suci Allah, maha suci Allah. Kita sucikan Allah dari segala aib, segala celah, segala kekurangan, segala sifat buruk. Kita sucikan Allah dari semua kekurangan-kekurangan tersebut. Kemudian kita baca tahmid, alhamdulillah, kita puji Allah, kita agungkan Allah, kita sanjung Allah, karena begitu banyak karunia dan kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Kenikmatan-kenikmatan yang tidak akan bisa kita hitung. Kenikmatan-kenikmatan yang tidak sebanding dengan amal soleh yang kita kerjakan. Kenikmatan-kenikmatan tersebut, maka kalau tidak bisa disusul dengan amal soleh, tidak bisa diimbangi dengan amal soleh, maka minimal imbangi dengan kalimat alhamdulillah, imbangi dengan kalimat pujian kita kepada Allah, karena itu adalah bentuk syukur, kalimat syukur. Bahkan para ulama mengatakan afdolus syukri alhamdu. Sebaik-baik syukur, seutama-utama syukur, syukur yang paling utama yaitu ucapan alhamdulillah, memuji Allah. Itu. Jadi ucapkan ini jemaah, alhamdulillah, sambil resapi begitu banyak kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Kalaupun ada 1, 2, 3, 4, 5 kenikmatan yang Allah ambil dari kita, maka ingatlah masih banyak ratusan, ribuan, bahkan jutaan nikmat lain yang Allah berikan kepada kita saat itu. Maka jangan sampai 1, 2, 3, 4, 5 nikmat yang Allah ambil malah membuat kita malah kufur terhadap nikmat Allah. Maka ucapkan alhamdulillah. Jadikan ini wirid. Jangan hanya ketika setelah sholat saja. Ya, alhamdulillah, alhamdulillah 33 kali sudah selesai. Seakan-akan kita sudah menjadi hamba yang paling bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun jadikan kalimat ini wirid harian kita. Jadikan kalimat ini membasahi lisan kita, mengisi hari-hari dan malam-malam kita, khususnya di bulan Ramadan yang mulia. Kemudian baca takbir yang ke-13, yaitu memperbanyak bacaan takbir Allahu Akbar. Kita agungkan asma Allah, kita tinggikan nama Allah Subhanahu wa taala. Yang ke-14 yaitu tadi la haula wala quwwata illa billah. Kalimat bacaan hauqalah. Bacaan hauqalah. Baik, kemudian jamaah rahimani Allah wa iyyakunna ajma'in. Yang ke-15 yaitu menirukan bacaan muadzin ketika berkumandang azan. Dan ini banyak dari kita yang lalai untuk menjawab kumandang azan yang dikumandangkan oleh muadzin. Ya. Banyak kita terlalu sibuk, hati kita terlalu lalai dengan dunia. Hati kita terlalu lalai dengan kesibukan-kesibukan duniawi, sehingga akhirnya ketika dengar azan ya sudah biasa saja, ya menganggap biasa saja dengar kumandang azan. Ya. Nah, ini adalah sebuah tanda hati kita terkotori, mungkin terkotori dengan kelalaian dan mungkin terkotori dengan dosa. Maka usahakan istiqomahlah untuk bisa meniru bacaan-bacaan muadzin ketika berkumandang azan. Apabila kita terdengar atau apabila mendengar azan berkumandang, maka berhenti sejenak dari
seluruh aktivitas yang sedang kita lakukan. Bukankah dulu orang tua kita memerintahkan demikian? Saya ingat dulu nenek saya kalau dengar azan, anak-anak lagi main-main, lagi lari-lari, langsung dimarahin. Diam, berhenti. Lagi azan katanya. Diam, berhenti, lagi azan. Dengerin dulu azan katanya. Gitu ya. Jadi ya orang-orang terdahulu pun demikian. Artinya benar-benar memperhatikan perihal azan ini ya. Jadi azan ini benar-benar menjadi sebuah hal yang sakral, sebuah hal yang ya mulia, dimuliakan. Jadi bentuk memuliakan azan adalah dengan apa? Menjawab bacaan muadzin ketika mengumandangkan azan. Kemudian yang ke-16, yaitu hendaknya kita untuk memperbanyak istighfar. Karena kita tahu kita adalah manusia biasa. Manusia yang tidak luput dari dosa. Bahkan manusia yang banyak dosanya. Manusia yang mudah tergelincir kepada kubangan kemaksiatan. Dan ini juga yang sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi SAW dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala, di mana Nabi bersabda, kullu bani adama khata. Setiap anak Adam, setiap keturunan Adam, artinya setiap manusia khata. Khata ini jamaah rahimani Allah wa iyyakunna ajma'in berasal dari kata khati. Khati ini artinya orang yang berbuat satu kesalahan. Sedangkan khata ini sighah mubalaghah, ya bentuk apa? Berlebihan, hiperbolis. Artinya ya orang yang senantiasa berbuat salah, orang yang sering berbuat salah. Ini sifat manusia, mudah berbuat salah, mudah terjerumus ke dalam dosa dan kemaksiatan. Maka istighfarlah obatnya. Istighfarlah yang meleburkan dosa-dosa tersebut. Terlebih bisa jadi dosa-dosa yang kita lakukan itu menjadi sebab utama sulitnya kita menikmati ibadah. Dosa-dosa yang kita lakukan itu menjadi sebab utama sulitnya kita menerima kebenaran. Dosa-dosa yang kita lakukan itu menyebabkan hati kita kotor, hati kita bernoda, hati kita bahkan hitam, yang dengan itu kita tidak lagi bisa menangis di kegelapan malam, tidak lagi bisa menangis saat membaca dan mendengarkan ayat-ayat Al-Quran dibacakan. Maka obatnya yaitu dengan cara mengikis noda-noda hitam itu, membersihkan kembali dengan noda-noda hitam itu. Caranya apa? Dengan istighfar dan bertaubat. Nabi SAW bersabda, innal abda idza akhta'a khati'atan nukitat fi qalbihi nuktatun sauda. Sesungguhnya seorang hamba apabila melakukan dosa, melakukan kesalahan, maka akan muncul satu noda hitam pada hatinya. Fa idza huwa naza'a wastaghfara wa taba suqila qalbu. Maka apabila dia berhenti dari dosa itu, dia sadar dari dosa itu, dia tinggalkan dosa tersebut, dia istighfar, bertaubat kepada Allah, minta ampun kepada Allah, maka hatinya akan kembali bersih. Wa in ada zida fiha. Namun kalau dia mengulang dosa lagi, melakukan dosa terus menerus, maka noda-noda hitam itu akan terus bertambah pada hatinya, sampai bahkan bisa jadi memenuhi seluruh relung hatinya. Noda hitam itu menutupi, menghijabi hatinya, menghijabi dari kebenaran, menghijabi dari kenikmatan ibadah, manisnya keimanan. Itulah noda yang disebut oleh Nabi SAW sebagai ron, dan ini juga disebutkan oleh Allah dalam surah Al-Mutaffifin ayat yang ke-14. Kalla bal rona ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sekali-kali janganlah demikian. Itu adalah noda. Itu adalah ron, noda hitam yang ada pada hati-hati mereka karena sebab dosa yang mereka perbuat. Maka istighfar. Banyak-banyaklah istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama melaksanakan istighfar setelah salat. Istighfar pada waktu duha. Demikian pula istighfar pada waktu sahur. Karena banyak beristighfar di waktu sahur adalah ciri dan tanda orang yang beriman, orang yang bertakwa. Ketika Allah menyebutkan tentang ciri-ciri orang beriman,
maka di antaranya kata Allah, wabil asharihum yastaghfirun. Dan di waktu sahur mereka banyak beristighfar, mereka banyak memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ke-17, jemaah rahimani Allah wa iyyakunna ajma'in, yaitu memperbanyak doa-doa khususnya di waktu-waktu mustajab. Di antara waktu mustajab yaitu saat berbuka. Di antara waktu mustajab juga yaitu antara azan dan iqamah. Nah, tadi kembali ke poin yang pertama. Tidak akan bisa mendapatkan kesempatan berdoa antara azan dan iqamah kecuali hanya orang yang benar-benar mempersiapkan diri menyambut datangnya waktu sholat. Tidak akan mendapatkan keutamaan berdoa di waktu mustajab yaitu antara azan dan iqamah kecuali hanya orang yang benar-benar mempersiapkan diri untuk menyambut datangnya waktu sholat. Maka manfaatkan ini jemaah. Demikian pula di antara waktu-waktu yang mustajab yaitu saat mendengar ayam berkokok. Wabil khusus ketika di malam hari. Karena sebagaimana dalam hadis yang sahih bahwasanya ketika kita mendengar ayam berkokok maka kita diperintahkan untuk berdoa karena saat itu ayam-ayam ini sedang melihat para malaikat. Lain halnya kalau kita mendengar anjing yang menggonggong, anjing yang menggonggong khususnya di malam hari, maka kita diperintahkan untuk berta'awudz, beristi'adzah kepada Allah karena anjing-anjing tersebut yang menggonggong itu sedang melihat syayatin, sedang melihat setan. Nah, di antara kalimat istighfar yang bisa kita ucapkan selain astagfirullah yaitu apa? Allahumma gfirli wa atubu ilaik. Allahumma gfirli wa tub alayya. Allahumma gfirli wa tub alayya innaka antat tawwabul ghafur. Innaka antat tawwabul ghafur. Sudah catat? Allahumma gfirli wa tub alayya. Allahumma gfirli wa tub alayya innaka antat tawwabul ghafur. Ini bisa dibaca khususnya ketika ketika sedang atau ketika pada waktu duha. Hal ini sebagaimana dalam hadis dari Zadan an rajulin minal ansar, dari seorang sahabat dari kalangan Ansor. Ini tidak disebutkan sahabat siapa. Zadan tidak menyebutkan siapa sahabat dari Ansor ini. Maka ini ada seorang yang tidak diketahui. Namun para ulama menyatakan kalau ada satu rawi dari kalangan para sahabat yang tidak disebutkan siapa rawinya itu, maka hadis itu tetap hadis yang bisa diterima. Mengapa? Karena hukum asal para sahabat semuanya shaduk. Hukum asal para sahabat semuanya jujur dan bisa dipercaya, maka hadisnya diterima. Salah seorang dari kalangan Ansar berkata, "Marartu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Aku melewati Rasulullah SAW dan saat itu beliau sedang membaca Allahumma gfirli wa tub alayya innaka antat tawwabul ghafur wa huwa yusalli duha, dan itu saat ketika beliau melaksanakan salat duha. Fasami'tuhu yaqulu hatta adadtu mi'ata marrah, dan aku mendengar beliau mengucapkan kalimat tersebut berulang kali sampai aku bisa menghitungnya sebanyak kurang lebih 100 kali. Kurang lebih 100 kali. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam An-Nasa'i dalam As-Sunanul Kubra. Ini kalimat istighfar yang bisa kita ucapkan. Ya Allahumma gfirli wa tub alayya innaka antat tawwabul ghafur. Perbanyak, apalagi di waktu-waktu sekarang. Ini masih waktu duha. Perbanyak waktu ini. Khususnya nanti apalagi ketika kita sudah masuk di waktu di bulan Ramadan, waktu-waktu yang mulia, waktu-waktu yang sangat-sangat penting bagi hidup kita. Baik, kemudian yang ke 17 18 yaitu memperbanyak sholawat. Masih terkait dengan waktu yang mustajab. Tadi ayam berkokok Kemudian saat turun hujan. Tambahan waktu yang mustajab saat turun hujan. Demikian pula di waktu sepertiga malam terakhir.
yaitu waktu sahur. Ya, waktu sahur yaitu di sepertiga malam terakhir dan saat santap sahur. Jadi jamaah rahimani Allah wa iyyakunna ajma'in, jangan biasakan ketika kita santap sahur sambil ditemani tontonan. Ya, apalagi tontonan-tontonan yang tidak bermanfaat, yang isinya hanya komedi, yang isinya hanya berbohong, yang isinya hanya perkara-perkara yang gak manfaat. Ada sebagian kebiasaan, ya, sebagian kaum muslimin di mana mereka santap sahur sambil ditemani dengan acara-acara televisi yang sudah kita tahu bersama bahwa acara-acara tersebut lebih banyak yang tidak mendidik, lebih banyak yang tidak bermanfaat, bahkan ya cenderung bisa mendatangkan dosa. Maka jangan isi waktu-waktu yang mulia dan penting itu dengan perkara-perkara yang tidak bermanfaat. Lantas ya bete dong Ustaz ketika sahur. Tidak. Kalau kita sahur sambil sambil istighfar gitu ya. Istighfar. Jadi ketika sahur kita baca istighfar. Minta ampun kepada Allah, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di waktu-waktu mustajab tersebut. Baik, 18. Yaitu memperbanyak sholawat pada Nabi. Memperbanyak sholawat kepada Nabi SAW. Nah, di antara bentuk sholawat, di antara kiat kata para ulama untuk bisa memperbanyak sholawat kepada Nabi, yaitu apa? Hendaknya kita menargetkan untuk membaca kitab-kitab hadis. Ya, hendaknya kita memperbanyak atau menargetkan untuk bisa membaca kitab-kitab hadis. Apa misalkan contohnya? Kitab hadis Riyadhus Shalihin misalnya. Hadisnya aja kita baca. Ya, tanpa penjelasan yang panjang. Kita baca, targetkan Ramadan ini selesai kitab Riyadhus Shalihin, kita baca dari awal sampai akhir. Maka selain kita baca hadis-hadis tersebut, maka kita juga termasuk bersalawat kepada Nabi, karena ketika kita bertemu dengan nama Nabi, ketika kita membaca nama Nabi Rasulullah, maka kita bersalawat sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini kiat-kiat kata para ulama untuk bisa memperbanyak salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi targetkan jemaah. Karena sebagaimana kita tahu bahwasanya, sebagaimana kita pernah sampaikan bahwasanya bisa jadi Ramadan ini Ramadan terakhir bagi kita. Maka jadikan Ramadan ini Ramadan yang paling berkualitas yang pernah kita lalui. Walaupun tetap kita berdoa kepada Allah. Tentunya kita tetap berdoa kepada Allah agar kita bisa dipertemukan dengan Ramadan-Ramadan di tahun berikutnya. Tapi siapa yang tahu umur, siapa yang tahu ya usia kita. Maka jadikan Ramadan ini menjadi Ramadan terbaik jemaah. Ya. Ya, Ramadan ini menjadi Ramadan terbaik bagi kita, yaitu dengan mentargetkan berbagai ibadah, berbagai amal soleh. Di antaranya tadi ketika ingin memperbanyak sholawat, maka salah satunya adalah ya tetapkan target saya mau baca kitab hadis yang dengannya kita akan bertemu dengan banyak nama-nama Rasulullah disebut, maka ketika itu kita bisa bersolawat kepada Nabi SAW. Jadi nggak harus selalu kita duduk kemudian sholawat banyak, kita baca sholawat Allahumma sholli ala Muhammad sebanyak-banyaknya, tapi dengan cara sambil menambah ilmu. Maka ini sebagaimana pepatah sambil menyelam minum air, sekali mendayung 2-3 pulau terlampaui. Jadi sambil sholawat sambil menambah ilmu kita. Kemudian yang ke-19 yaitu jadikan Al-Quran sebagai sahib kita. Jadikan Al-Quran sebagai sahabat karib kita. Yang namanya sahabat jamaah tidak mau jauh-jauh. Yang namanya sahabat tidak mau berpisah terlalu lama. Maka dekatkan Al-Quran dengan kita. Kalau bisa kita miliki Al-Quran saku. Al-Quran yang bisa kita simpan, yang bisa kita bawa kemana-mana. Ya, saat senggang baca Al-Quran, saat kosong baca Al-Quran, saat nunggu angkot baca Al-Quran, saat di Maxim misalkan baca Al-Quran, saat di mobil disupir oleh suami kita baca Al-Quran. Baca Al-Quran, perbanyak baca Al-Quran. Karena kata Nabi, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Bacalah oleh kalian Al-Quran, karena Al-Quran nanti pada hari kiamat akan datang sebagai pemberi syafaat bagi pembacanya, bagi sahibnya. Dan termasuk menjadikan Al-Quran sebagai sahib, menjadikan Al-Quran sebagai sahib, sebagai sahabat karib, yaitu dengan mentadabburi Al-Quran. Bagaimana caranya? Minimal dengan membaca ayat plus terjemahannya.
Membaca ayat plus terjemahannya, serta jangan lupakan catatan-catatan kaki yang ada di bawahnya sebagai penjelasan. Jadi targetkan jamaah, jadikan Ramadan ini khatam Al-Quran bukan hanya tilawahnya saja, tapi apa termasuk tadaburnya. Tanyakan pada diri kita, kapan terakhir kali saya baca tadabur Al-Quran, saya baca Al-Quran dan terjemahannya dari awal sampai akhir, kapan? Jangan-jangan kita tidak pernah melakukannya. Jangan-jangan kita tidak pernah melakukannya. Karena terkadang kita membaca Al-Quran sebatas membaca lafaznya saja, tidak membaca dan mentadaburi ayat-ayatnya. Padahal itulah tujuan utama Al-Quran diturunkan ke tengah-tengah kita. Liyadabbaru ayatihi, agar apa? Agar manusia mentadaburi, menghayati, memahami ayat-ayatnya. Oleh karena itu Al-Imam Al-Syekh Al-Utsaimin rahimahullah ketika menyebutkan bahwa tilawah itu ada dua macam. Tilawah Al-Quran itu ada dua macam, kata beliau. Yang pertama tilawatul lafziyah. Yang pertama yaitu tilawah lafziyah, tilawah secara lafaz, membaca ayat-ayatnya secara lafaz. Yang kedua tilawah hukmiyah, membaca Al-Quran secara hukum, mentadabburi, mempelajari. Lebih dalam lagi selain tadabbur Al-Quran, selain membaca ayat-ayat dan terjemahannya serta catatan kakinya, lebih jauh lagi apa? Membaca tafsir Al-Quran. Mungkin kita bisa mulai dengan tafsir yang ringkas, misalkan dengan At-Tafsir Al-Muyassar gitu ya. Atau mungkin bisa dengan kitab Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullahu ta'ala, atau biasa kita kenal As-Sa'di gitu ya. Syekh Abdurrahman As-Sa'di atau Syekh Abdurrahman As-Sa'di, yaitu kitab tafsir beliau, Tafsir As-Sa'di atau Tafsir As-Sa'di ya, yang judulnya Taisir Karimir Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan ya. Tafsir As-Sa'di atau Tafsir As-Sa'di ya. Kalau saya lebih milih menyebutnya dengan kalimat As-Sa'di, sebagaimana para ulama dari kalangan Hanabilah yang menyatakan demikian. Baik. Demikian pula termasuk apa? Menjadikan Al-Quran sebagai sahib apa? Menghafal Al-Quran. Jadikan Ramadan ini sebagai momentum kita. Tidak ada kata terlambat jamaah. Tidak ada kata terlambat menghafalkan Al-Quran. Ustaz saya sudah 40 tahun, Ustaz saya sudah 50 tahun. Tidak jamaah, gak ada kata terlambat. Bukankah para sahabat masuk Islam banyak yang di usia tua mereka? Abu Bakar masuk Islam dalam usia di usia yang tua. Apakah beliau tidak hafal Al-Quran? Hafal Al-Quran. Maka tidak ada kata terlambat untuk menghafal Al-Quran. Ya, jadikan Ramadan ini sebagai momentum kita mulai menghafal Al-Quran. Mulai dari surah-surah yang pendek, lengkapi juz 30, kemudian beranjak ke juz 29, kemudian beranjak lagi juz 28, 27, 26. Kemudian kalau dimudahkan masuk juz 1, kemudian selesaikan sampai ke juz 25. Khatam Al-Quran dengan hafalan, gitu ya. Jadikan kita itu berada di jalur hafalan Al-Quran jemaah. Walaupun mungkin ternyata takdir Allah berkata lain. Mungkin Allah subhanahu wa ta'ala cepat memanggil kita. Namun bulatkan tekad kita bahwa saya sedang menghafal Al-Quran. Saya sedang berusaha di atas jalur menghafalkan Al-Quran. Maka mudah-mudahan ketika Allah matikan kita, ketika Allah cabut nyawa kita, kita sedang berada di jalur yang benar, yaitu jalur menghafalkan Al-Quran. Mudah-mudahan Allah catat kita sebagai penghafal Al-Quran. Itu jemaah. Jadi jangan, saya sudah tua, ya sudah gak usah ngafalin Al-Quran, yang penting anak-anak saya sekarang hafalan Al-Quran. Bukan gitu. Kita jemaah, mulai dari kita. Mulai dari kita, sesenja apapun usia kita, buang jauh-jauh bisikan-bisikan syaitan yang mengatakan, kamu terlalu senja usianya, kamu terlalu tua, kamu sudah mandek kepalanya, sudah otaknya sudah gak mudeng lagi, sudah gak bisa hafalan Al-Quran lagi. Itu bisikan-bisikan syaitan jemaah. Tanamkan kepercayaan diri pada diri kita. Percaya pada diri kita bahwa kita mampu untuk menghafalkan Al-Quran. Karena kalau kita gak percaya dengan diri kita, bagaimana orang lain percaya sama diri kita? Baik. Kemudian termasuk juga menjadikan Al-Quran sebagai sahabat, yaitu ajarkan Al-Quran. Kalau kita sudah mumpuni, bacaan kita sudah bisa diajarkan, bacaan kita sudah mendapatkan tazkiyah, rekomendasi dari guru kita, maka ajarkan Al-Quran. Atau minimal kalaupun misalkan kita juga masih belajar, ajarkan orang yang di bawah kita.
Kalau kita mungkin sudah lumayan lancar bacaan Al-Quran kita, maka ajarkan orang-orang saudari-saudari kita yang masih belum bisa baca Al-Quran. Atau minimal ajarkan anak-anak kita, targetkan memperbanyak baca Iqra misalkan di bulan Ramadan ini. Ajarkan Al-Quran kepada mereka. Ini amalan yang besar jemaah. Jangan anggap sepele, jangan anggap kecil. Ini amalan yang besar, mengajarkan Al-Quran. Khairukum man ta'allama Al-Qur'ana wa 'allama. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan yang mengajarkan Al-Quran. Yang mengajarkan Al-Quran gak harus mengajarkan tafsir, gak harus mengajarkan bacaan tahsin misalkan, tajwid dengan ilmunya, dengan prakteknya, tidak. Orang yang mengajarkan a, ba, ta, sa, ja kepada anaknya yang masih TK misalkan, itu bentuk mengajarkan Al-Quran jemaah. Bahkan seharusnya yang pertama kali mengajarkan Iqra kepada anak-anak jangan orang lain. Jangan serahkan ke orang lain. Sayang, ya. Amal jariah yang bisa kita dapatkan pahalanya selama anak kita membaca Al-Quran, malah kita serahkan ke orang lain. Sayang. Jadikan kita yang pertama kali mengajarkan mereka Iqra. Jadikan kita yang pertama kali mengajarkan kepada mereka huruf-huruf hijaiyah. Jadikan kita sebagai orang yang pertama kali mengajarkan mereka surah Al-Fatihah, surah An-Nas, surah Al-Falaq, surah Al-Ikhlas, surah-surah pendek dalam Al-Quran. Sehingga ketika anak-anak kita membaca Al-Quran, hasil dari apa yang kita ajarkan, maka insya Allah kita akan dapat pahala, dapat saham dari pahala bacaan Al-Quran yang dibaca oleh anak-anak kita tersebut. Dari sini maka kita bisa membuka mata kita, ternyata mengajarkan Al-Quran itu adalah saham yang besar, investasi yang besar bagi kita. Baik. Nah, sampai poin ini jemaah rahimani Allah wa iyyakum ajmain, ya. Masih ada beberapa amalan-amalan lain yang bisa kita laksanakan, tapi cukup mungkin sampai membaca Al-Quran itu atau menjadikan Al-Quran sebagai sahib kita atau sahabat kita yang dengannya insya Allah kita bisa menjadi ahlul Quran dan ahlullah. Kata Nabi SAW, ahlul Quran hum ahlullahi wa khasatuh. Ya, keluarganya Al-Quran, sahibnya Al-Quran mereka adalah keluarganya Allah dan orang-orang khusus yang tinggi kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah menjadikan kita sebagai para pencinta Al-Qur'an dan juga sebagai para ahlul Qur'an dan sahibul Qur'an. Sampai sini mungkin jemaah rahimani Allah wa iyyakum ajmain, mudah-mudahan bisa bermanfaat dan bisa jadi tambahan target, ya, jadwal amalan soleh apa saja yang akan kita laksanakan di bulan Ramadan mendatang. Maka kita berdoa kepada Allah, semoga Allah berikan taufik kepada kita semua agar kita bisa diberikan kemudahan untuk beramal soleh di hari-hari yang mulia, di bulan Sya'ban ini, di akhir bulan Sya'ban ini, dan juga nanti di bulan Ramadan yang diberkahi. Ini mungkin saya kembalikan majelis kepada moderator. Amin. Banyak ya? Silakan. Iya. Baik. Amalan apa saja yang bisa kita laksanakan ketika haid, baik saat umroh, saat i'tikaf, ataupun mungkin di rumah pun demikian, gitu ya. Banyak amalan-amalan yang bisa kita laksanakan saat haid. Yang tidak bisa kita laksanakan hanya apa tadi? Poin 1 dan poin 1, poin 2, poin 3, gitu ya. 4, 5, 6 tentunya nggak bisa karena puasa kan, gitu. Tapi apa yang kita bisa laksanakan ketika haid? Yaitu selain sholat dan puasa dan yang terkait dengannya. Kita bisa zikir, memperbanyak tadi alhamdulillah, ya, tahmid, tahlil, tasbih, takbir, hauqalah dan yang lainnya. Membaca subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal apa itu? Kalimatani khafifatani ala lisani, thaqilatani fil mizani. Subhana wa bihamdi wa subhanallahil azim, ya. Itu kalimat yang bisa kita ucapkan juga. Juga banyak
ibadah yang lain, tadi sedekah gitu ya, birrul walidain. Kalau misalkan ketika itikaf bisa nelpon orang tua. Bukankah ketika kita menelpon orang tua kemudian kita menyenangkan beliau dengan dengan teleponnya kita, video call mungkin memperlihatkan Ka'bah di sana, Masya Allah, akan menyenangkan mereka, akan menimbulkan rasa rindu mereka terhadap Masjidil Haram ketika kita diberikan karunia untuk bisa i'tikaf di sana. Yang lainnya bisa juga apa? Tilawatul Quran, membaca Al-Quran. Saya termasuk orang yang berpendapat atau memegang pendapat yang meyakini pendapat bahwa seorang yang haid boleh membaca Al-Quran, baik melalui hafalannya maupun dengan menyentuh mushaf. Ya, saya berpegang kepada pendapat yang menyatakan bolehnya wanita untuk menyentuh mushaf saat haid. Wabil khusus apalagi ketika kita memang perlu untuk membaca Al-Quran. Contohnya misalkan kita punya hafalan untuk murojaah. Gimana caranya murojaah kalau enggak megang mushaf? Maka boleh memegang mushaf ketika murojaah. Atau misalkan tadi ketika i'tikaf ingin memperbanyak ibadah, baca Al-Quran dengan mushaf gak masalah. Atau kalau misalkan al-khuruj minal khilaf, keluar dari khilaf para ulama, megang mushafnya sambil pakai sarung tangan misalkan. Ini salah satu tips kata para ulama untuk bisa keluar dari khilaf, yaitu tidak menyentuh Al-Quran secara langsung, tapi membuka mushaf dengan sarung tangan misalkan. Ini dibolehkan. Ini banyak ibadah jemaah, banyak ibadah yang bisa kita laksanakan. Menyiapkan santapan sahur dan berbuka. Ketika misalkan kita i'tikaf, ada saudari kita sedang i'tikaf bersama kita, dia puasa akan berbuka, kita kasih, kita dahulukan dia. Bukankah itu juga merupakan bentuk memberi makan orang yang berbuka juga? Banyak keutamaan, banyak ibadah-ibadah yang lain. Jadi intinya orang yang haid itu tidak terbatasi ibadahnya, tidak terbatasi amal solehnya. Ya, yang tidak boleh dia lakukan hanya salat dan puasa. Ibadah yang lain silahkan dikerjakan selama tidak terkait dengan ibadah salat dan puasa. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Iya. Baik. Salat tarawih atau qiyamul Ramadan hakikatnya hukum asalnya seperti salat malam yang lainnya. Ya. Namun memang untuk Ramadan ini afdolnya dilaksanakan segera setelah salat Isya. Akan tetapi kalau misalkan kita tidak sempat untuk melaksanakan salat tarawih setelah salat Isya, maka boleh kita melaksanakan salat tarawih setelah tidur. Artinya tidur dulu, kemudian setelah salat Isya tidur dulu, istirahat dulu, kemudian nanti tengah malam bangun, maka boleh melaksanakannya. Boleh dengan niat qiyamul Ramadan secara umum, boleh niatnya tarawih atau juga tahajud, sama insyaallah. Ya, tapi yang lebih afdol yaitu niatkan untuk qiyamul Ramadan. Maka insyaallah mendapatkan keutamaan yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi boleh melaksanakan salat tarawih setelah tidur, dan ini juga sama keutamaannya sebagaimana melaksanakan salat tarawih sebelum tidur atau setelah salat Isya langsung. Ya, dan kalau bisa diupayakan untuk melaksanakan salat tarawih secara berjamaah, secara berjamaah, karena ada keutamaannya. Sebagaimana dalam hadis yang sahih Nabi SAW bersabda, "Man shalla ma'al imami hatta yansarifa kutiba lahu qiyamul lailah." Ya, kata Nabi SAW, barang siapa yang salat tarawih, salat qiyamul Ramadan bersama imam sampai selesai, maka akan dicatat baginya salat semalam suntuk. Dan ini jangan sampai kita tinggalkan keutamaan ini, terkhusus bagi sebagian kita atau bagi kita yang sholat tarawih bersama imam di masjid misalkan gitu ya, bersama imam di masjid. Ketika misalkan kita niatkan tahajud nanti malam, ya jangan kita tinggalkan sholat witir bersama imam. Ada sebagian orang yang niatnya tahajud nanti malam, akhirnya ketika imam selesai 8 rakaat dia pulang, nggak sholat witir bersama imam dengan niat nanti saya mau sholat tahajud nanti malam gitu. Ini keliru.
Yang benar adalah selesaikan sholat bersama imam sampai selesai, sampai imam witir. Adapun nanti kalau misalkan mau tahajud lagi dibolehkan, tanpa melaksanakan witir lagi. Jadi witirnya sudah dilaksanakan saat sholat tarawih, maka nanti ketika malam, tengah malam atau di sepertiga malam terakhir, ya, ingin melaksanakan sholat tahajud lagi, ingin nambah sholat tahajud lagi. Sebagian ulama menyatakan boleh, ya, dengan syarat tidak melaksanakan sholat witir lagi. Gitu. Cukup seperti itu. Jadi nggak sampai kita meninggalkan jamaah bersama imam yang akhirnya kita kehilangan keutamaan mendapatkan pahala sholat semalam suntuk. Baik. Itu ya. Mudah-mudahan terjawab. Wallahu a'lam. Waalaikumsalam. Ya. Ya. Ini laki-laki sama perempuan. Ya. Baik. Gimana kalau kita melaksanakan buka bersama di rumah? Hukum asalnya boleh, buka bersama itu boleh. Asal buka bersama ini tidak melalaikan dari sholat maghrib, sholat isya dan tarawih. Kalau misalkan secara bersama-sama, misalkan keluarga besar melaksanakan sholat atau melaksanakan buka bersama di satu rumah dari salah satu kerabat, silahkan melaksanakan buka bersama, namun tetap menjaga sholat. Gimana kalau misalkan sholat jamaah di rumah, maghrib, isya dan tarawihnya? Maka ya untuk laki-laki tentunya yang afdol adalah melaksanakan sholat di masjid gitu ya. Bahkan sebagian ulama mengatakan wajib hukumnya seorang laki-laki sholat berjamaah di masjid. Maka pisahkan jamaahnya gitu. Jadi laki-laki silahkan sholat ke masjid berjamaah dengan kaum muslimin, sedangkan yang wanita silahkan berjamaah di rumah tersebut, di rumah kerabat ini, di tempat buka bersamanya ini, sholat jamaah maghrib, isya, kemudian tarawihnya. Adapun laki-laki ahsan dan afdolnya tentu di masjid. Walaupun memang sebagian ulama mengatakan yang wajib itu adalah sholat jamaahnya, bukan di masjidnya. Di masjidnya itu afdol. Yang afdol sholat berjamaah itu di masjid. Namun yang wajib, ini sebagaimana perkataan sebagian ulama mazhab Hambali, mengatakan yang wajib itu adalah sholat berjamaah. Jadi kalau misalkan sudah melaksanakan sholat di rumah berjamaah, maka itu sudah terpenuhi. Ala kulli hal tetap yang paling utama tentunya kita mengambil yang afdol, yang paling utama yaitu melaksanakan salat berjamaah di masjid bersama kaum muslimin untuk laki-laki. Adapun tadi wanita bisa melaksanakan jamaah bersama sama-sama para wanita, bersama para wanita semuanya, kemudian laksanakan salat maghrib, kemudian nanti salat isya dan salat tarawih. Ini yang afdal, wallahu a'lam. Ya. 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 Baik. Hukum asal tarawih sebagaimana kata dari kata tarawih ya. Ya, tarawih ini maknanya adalah apa? Rehat gitu ya. Santai. Jadi pelaksanaan salat tarawih yang afdol itu adalah dilaksanakan secara santai. Artinya tidak terburu-buru. Ya, mungkin diberikan jeda gitu ya. Yang sunnah itu diberikan jeda beberapa waktu, apalagi kalau salatnya panjang. Apalagi ditargetkan satu malam satu juz gitu ya. Ada sebagian masjid melaksanakan salat tarawih satu malam satu juz, tapi salatnya cepat, terburu-buru. Artinya 2 rakaat, kemudian berdiri lagi 2 rakaat lagi, kemudian istirahat sejenak 2 rakaat lagi. Jadi akhirnya malah membuat jamaah lelah. Ini kekeliruan. Yang benar kalau misalkan sholat, apalagi sholat tarawihnya itu panjang, maka disunahkan untuk memberikan jeda. Mungkin 2 rakaat istirahat beberapa saat gitu ya. Kemudian setelah itu 2 rakaat lagi istirahat lagi, 2 rakaat lagi istirahat lagi. Jadi memberikan jeda. Ya, jedanya apa yang harus dilakukan Ustaz? Boleh diisi dengan zikir, boleh diisi dengan doa, boleh diisi dengan baca Al-Quran, melanjutkan khataman Al-Qurannya, boleh juga sambil ngopi, boleh juga bikin teh gitu ya. Karena kan itu sudah malam hari, jadi dibolehkan. Bahkan dulu kita di ma'had kami dulu, di ma'had kita, ketika setiap 2 rakaat, apalagi setiap 4 rakaat itu jedanya lama. Ya.
Bahkan di beberapa ma'had itu disediakan kopi, disediakan teh gitu. Jadi ketika jeda itu bisa bikin kopi dulu biar seger gitu ya. Karena seluruh hal yang bisa membantu menambah semangat, ya, menambah kesungguhan dalam ibadah, maka itu dianjurkan. Jadi disiapkan, mungkin bawa teh, minum kopi dulu, minum teh dulu untuk menyegarkan tubuh kita. Atau mungkin kalau misalkan pegal meluruskan punggung dulu gitu ya. Ini dibolehkan juga. Artinya banyak hal yang dilakukan di jeda-jeda itu, tapi tidak ada amalan khusus, tidak ada doa khusus, tidak ada zikir khusus. Artinya berarti secara mutlak mau doa apa terserah, silahkan, mau zikir apa silahkan, memperbanyak zikir atau membaca wirid hariannya, atau juga dengan membaca Al-Quran gitu ya, boleh silahkan. Jadi boleh digunakan untuk rehat, untuk istirahat, untuk menyegarkan tubuh lagi, sehingga nanti ketika masuk di rakaat berikutnya kita sungguh-sungguh, kita bisa lebih khusyuk lagi dalam salat kita gitu. Wallahu a'lam bishawab. Waalaikumsalam. Ya. Ya. Ya, salat sunnah itu masna. Salat sunnah itu 2 rakaat. Jadi yang sunnah ketika melaksanakan salat sunnah itu adalah 2 rakaat. Berarti kalau 8 rakaat, 2 rakaat, ya 2 rakaat. Jadi setiap 2 rakaat salam. Demikian pula ketika salat tarawih, ya salat malam, salat tahajud, maka yang disunnahkan apa? 2 rakaat salam, kemudian istirahat sejenak. Kemudian 2 rakaat salam, istirahat sejenak, kemudian witir 3 rakaat dengan 2 salam. Jadi witirnya pun bukan 3 rakaat langsung dengan 1 salam, tapi 2 rakaat salam, kemudian berdiri untuk melaksanakan 1 rakaat witir. Ini untuk salat tarawih. Demikian pula tadi salat duha sebagaimana ditanyakan. Ya, jadi salat sunnah itu dilaksanakan masna, yaitu 2 rakaat sebagaimana riwayat dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Jadi salatnya 2 rakaat. Ya, setiap 2 rakaat itu salam. Jadi setiap 2 rakaat salam. Wallahu a'lam bishawab. Ya, sudah. Ya. 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 2 pertanyaan berarti ya. Ya, yang pertama, bolehkah kita berzikir atau berdoa tanpa menutup aurat secara sempurna? Jawabannya boleh. Karena yang dipersyaratkan untuk untuk menutup aurat secara sempurna adalah ketika sholat. Dan doa serta zikir tersebut bukan bagian dari sholat. Jadi boleh kita untuk berdoa, misalkan tadi setelah wudu di kamar mandi, mungkin setelah mandi kita berwudu, kemudian ketika keluar kamar mandi dalam keadaan masih handukan misalkan, kemudian kita baca zikir setelah wudu, ya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bisa ditambah dengan Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirin. Bisa tambahkan dengan kalimat itu. Maka kita doa, kita baca kalimat tersebut setelah atau masih dalam keadaan handukan, boleh enggak? Boleh. Karena sekali lagi doa dan zikir itu tidak dipersyaratkan untuk dibaca dengan dalam keadaan tertutup aurat, ya. Menutup aurat dengan sempurna. Jadi boleh dalam keadaan tidak menutup aurat secara sempurna. Bahkan ada satu amalan yang para ulama fikih memasukkan dalam bab salat, namun ternyata ketika pelaksanaannya tidak 100% seperti salat. Ada beberapa amalan yang para ulama fikih memasukkan dalam bab salat, ya, bahkan dalam bab salat sunnah, tapi ternyata ketika pelaksanaannya tidak persis seperti sholat. Ada yang tahu apa itu? Yaitu sujud tilawah, sujud syukur, ya, sujud tilawah dan sujud syukur. Ini 2 sujud yang ketika dilaksanakan walaupun mirip sujudnya dengan sholat, tapi pelaksanaannya tidak 100% seperti sholat karena di luar sholat. Apa yang berbeda? Yaitu saat sujud syukur, demikian pula saat sujud tilawah,
boleh dilaksanakan yang pertama tanpa menutup aurat dengan sempurna. Misalkan kita lagi pakai baju biasa, baju dasteran, terus baca Al-Quran. Kan sebagaimana kita tahu baca Al-Quran tidak wajib untuk menutup aurat. Sunnahnya menutup aurat, tapi tidak wajib untuk menutup aurat secara sempurna. Jadi boleh kita dasteran sambil baca Al-Quran. Kemudian melewati atau melalui ayat-ayat sajdah. Ayat-ayat sajdah misalkan dalam surah An-Najm ayat terakhir, atau dalam surah Al-Insyiqaq, atau dalam surah Al-Alaq ya, ayat terakhir. Kemudian kita dapat ayat tersebut, kita baca ayat tersebut, atau mendengar orang membaca ayat tersebut, kemudian kita sujud tilawah dalam keadaan tadi dasteran, boleh ya, boleh untuk melaksanakan sujud dalam keadaan tidak ya menutup aurat secara sempurna. Bahkan sujud tersebut, sujud syukur dan sujud tilawah ini boleh dilaksanakan tanpa harus menghadap kiblat. Tanpa harus menghadap kiblat. Misalkan kita lagi baca di kasur, ya di atas tempat tidur kita baca Al-Quran, kemudian ketemu ayat sujud sajdah, ayat sujud tilawah itu, langsung kita sujud di atas kasur itu boleh, tanpa harus menghadap kiblat. Gitu. Makanya tadi kita katakan dua sujud ini masuk ke bab salat sunnah, tapi ternyata pelaksanaannya tidak sama persis seperti salat. Karena yang pertama tadi nggak perlu nutup aurat, yang kedua apa? Tidak perlu menutup aurat, yang kedua tidak perlu menghadap kiblat, dan yang ketiga tidak harus dalam keadaan suci. Beda dengan salat, wajib dalam keadaan suci, mau salat wajib maupun salat sunnah wajib dalam keadaan suci dari hadas dan najis. Adapun ketika sujud tilawah dan sujud syukur maka tidak harus terpenuhi tiga hal ini, gitu ya. Baik. Kemudian yang kedua itu apa tadi? Oh, kuburan. Kapan kita melepaskan alas kaki ketika di kuburan? Yaitu ketika masuk area yang disebut area pekuburan. Jadi ketika kita masuk area pekuburan, maka saat itu kita dianjurkan untuk melepaskan sandal kita, melepaskan alas kaki kita. Ya. Jadi ketika sudah masuk area pekuburan ya maka dilepaskan. Berarti kalau misalkan begitu, kalau di antara ketika masuk gerbang pekuburan itu sudah ada makam, sudah ada kuburan, maka dimulai saat itu, mulai dari pekuburan awal itu. Jadi ketika masuk pintu gerbang masuk pekuburan, area pekuburan, maka kita sudah melepaskan alas kaki kita. Wallahu a'lam bishawab. Masih ada? Cukup waktunya ini. Ya? Satu lagi. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah. Ini ibadah di bulan umroh di Ramadan atau itikaf? Enggak disebutkan ya? Umroh di bulan Ramadan. Baik. Sebaik-baik umroh itu adalah umroh di bulan Ramadan. Dalam hadis yang sahih Nabi menyebutkan bahwa umroh di bulan Ramadan seperti umroh bersamaku, kata Nabi. Ya, maka kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan ana dan juga jamaah sekalian untuk bisa umroh di bulan Ramadan. Kalau enggak bulan Ramadan ini berarti Ramadan tahun-tahun yang akan datang. Baik, apa saja yang perlu kita laksanakan atau yang perlu kita kerjakan untuk bisa mendapatkan umroh yang terbaik? Maka tentunya kita pertama melaksanakan ya rukun-rukun dan manasik-manasik umroh dengan baik. Ya, jauhi perkara-perkara yang bisa membatalkan umroh atau merusak pahala umroh. Ya, dan itu insyaallah dijelaskan ketika akan manasik ya, ketika mau berangkat umroh biasanya dijelaskan oleh ustadz pembimbing apa saja yang perlu dilaksanakan, apa saja yang harus dilaksanakan, apa saja yang harus dihindari, apa saja perkara-perkara yang bisa merusak pahala umroh. Maka yang pertama tentunya adalah laksanakan umroh dengan terbaik, dengan baik. Ya, terkait dengan terlepas dari perbedaan pendapat para ulama tentang bolehkah satu perjalanan umroh melaksanakan beberapa kali umroh. Ini kita terlepas dari perbedaan para ulama terkait itu. Intinya bahwa ketika kita umroh, maka laksanakan umroh itu dengan baik. Penuhi segala rukun-rukunnya, wajib-wajibnya, syarat-syarat sunnah-sunnahnya. Dengan itu insya Allah kita bisa mendapatkan umroh yang mabrurah.
Kemudian yang kedua tentunya adalah perbanyak ibadah. Manfaatkan kesempatan emas datang ya berziarah ke rumah Allah tersebut dengan sebaik-baiknya. Ada sebagian kesalahan atau kesalahan sebagian kaum muslimin ketika berangkat umroh itu hanya sibuk dengan city tour. Ya. Dan ini juga yang perlu dievaluasi travel umroh. Karena kebanyakan agar menarik jamaah, maka sebagian travel umroh ini menawarkan berbagai macam fasilitas, termasuk city tour, gitu ya. Yang terkadang banyaknya jamaah umroh melaksanakan city tour, akhirnya meninggalkan kesempatan, meninggalkan keutamaan yang paling besar, apa itu? Sholat di Masjid Nabawi dan sholat di Masjid Al-Haram. Banyak jamaah dibawa city tour oleh travelnya, oleh pembimbingnya atau oleh tour guide-nya. Kemudian mereka melaksanakan city tour, berangkat ke Taif misalkan, atau bahkan pergi ke Al-A'la atau dan yang lain lah, beberapa tempat situs-situs bersejarah misalkan. Tapi akhirnya mereka melewatkan sholat berjamaah di Masjidil Haram. Padahal itu yang paling utama jamaah. Itu tujuan utama kita melaksanakan umroh adalah bisa melaksanakan sholat di Masjidil Haram. Ketika di Madinah berarti sholat di Masjid Nabawi. Kemudian yang ketiga yaitu berhati-hatilah dari belanja. Apalagi ibu-ibu paling senang kan belanja, shopping. Nah ini jangan sampai shopping itu melalaikan, ya. Walaupun dengan alasan pengen bawa oleh-oleh di Tanah Abang banyak, ya. Oleh-oleh di Tanah Abang banyak, atau mungkin setelah balik ke Balikpapan banyak, ya. Teman-teman kita yang jualan oleh-oleh umroh. Artinya jangan sampai shopping, belanja melalaikan kita dari tujuan utama kita datang ke sana. Manfaatkan ghanimah kita bisa berangkat ke sana, manfaatkan nangis sejari-jarinya, perbanyak nangis di hadapan Ka'bah, di hadapan kiblat kita yang selama ini kita rindukan. Dan ingat bahwasanya banyak di luar sana orang-orang yang mengharapkan agar bisa bersimpuh di hadapan Allah di dalam Masjidil Haram, di depan Ka'bah. Banyak orang yang rindu, banyak yang orang ingin datang ke sana, banyak orang ingin ziarah ke sana. Maka ketika Allah berikan kita kesempatan untuk bisa berziarah ke sana, jangan kita sia-siakan dalam masalah dunia. Dalam perkara dunia. Shopping tadi, cari kurma, banyak kurma. Yang jual kurma sekarang banyak, apalagi dekat-dekat Ramadan, gitu ya. Yang jual kurma seabrek, harganya nggak jauh beda dengan yang ada di Saudi. Artinya malah berat-berat datang dari Saudi bahwa banyak oleh-oleh yang ternyata kita bisa dapati di Indonesia ini. Artinya jangan sampai shopping itu, belanja itu menghabiskan waktu kita yang seharusnya kita manfaatkan, bisa sholat 5 waktu di Masjidil Haram, bahkan bisa iktikaf sebanyak-banyaknya di sana, malah kita habiskan waktu di luar keutamaan atau di luar ibadah yang paling utama, yaitu sholat di Masjidil Haram. Itu ya, mudah-mudahan bisa menjadi nasihat dan motivasi bagi kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala panggil kita semua untuk bisa melaksanakan umroh, khususnya umroh di bulan Ramadan, ya, baik Ramadan tahun ini maupun Ramadan tahun-tahun yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab.